يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإمام رحمه الله تعالى memulai kitab as-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab as-salah. Bab kaifa furidatis salawatu fil Isra'. Bab bagaimana diwajibkannya salat tersebut, yakni salat 5 waktu di waktu Isra'. Ini menunjukkan bahwa al-imam sebagaimana para ulama lainnya berpendapat bahwa Isra' dan Mi'raj dalam satu malam bersamaan. Karena diwajibkannya salat ketika Mi'raj. Al-Imam mengatakan fil Isra', menunjukkan bahwa Isra' dan Mi'raj dalam satu perjalanan. Sedangkan hadis yang dibawakan Al-Imam diringkas oleh sebagian rawi hadis, hanya menjelaskan mengenai Mi'raj. Isra'nya tidak. Ini beredar dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di riwayat ini yang meriwayatkan dari Anas adalah Ibnu Syihab. Dari Anas dan dari Abu Dzar. Dalam riwayat lain, Anas meriwayatkan dari sahabat yang lain selain Abu Dzar, yaitu Malik bin Sa'sa'. Dalam riwayat lain, Anas meriwayatkan langsung dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti di dua kitab sahih Bukhari dan Muslim beredar hadis Anas bin Malik dari 3 jalan seperti yang saya jelaskan tadi, dan dijelaskan juga oleh Al-Hafidh. Yang pertama, riwayat Anas dari Abu Dzar. Yang meriwayatkan dari Anas adalah Az-Zuhri Ibnu Syihab. Yang kedua, riwayat Anas dari jalan Malik bin Sa'sa', seorang sahabat yang meriwayatkan dari Anas, Qatadah bin Di'amah. Yang ketiga, riwayat Anas marfu' langsung kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkan dari Anas Syarik bin Abi Namir dan Thabit al-Bunani. Dari mereka inilah beredar hadis Isra' dan Mi'raj di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim. Berapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis Isra' dan Mi'raj? Puluhan. Saya puluhan tahun yang lalu mengumpulkan turuk jalan-jalannya dari puluhan sahabat
dengan tulisan tangan sendiri. Ya, sehingga itu memungkinkan jadi sebuah kitab. Itu puluhan yang saya kumpulkan itu ada catatannya kayak 25. Wallahu a'lam, saya nanti kalau lihat catatannya. Ya, tulisan tangan saya. Dari jalan Anas, dari jalan ini semuanya. Dan lafaznya berbeda. Beda. Dan dari situ dapat dikeluarkan perjalanan kemukjizatan yang sangat besar sekali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Ada pelajaran-pelajaran yang begitu banyak. Kan Isra terlebih dahulu, kemudian Mi'raj. Riwayat Abu Dzar yang dibawakan oleh Al-Imam di awal Kitabus Shalah diringkas oleh sebagian rawi. Anas bin Malik mengatakan, "Kana Abu Dzar yuhadditsu." Adalah Abu Dzar pernah menceritakan hadis kepadaku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Dibuka atap rumahku sedang aku berada di Makkah. Fanazala Jibrilu fa faraja sadri. Lalu Jibril turun dan membelah dadaku. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian dicuci dengan air, yakni Jibril mencucinya dengan air Zamzam. Thumma jaa bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Fa'afragahu fi sadri thumma atbaqahu. Kemudian Jibril datang membawa bejana dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu Jibril menuangkan hikmah dan iman itu yang berada di dalam bejana dari emas itu ke dalam dadaku yang dibelah itu. Thumma atbaqahu, kemudian ditutup lagi dadaku. Thumma akhadha biyadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Kemudian Jibril memegang tanganku dan membawa aku naik ke langit dunia. Langit dunia, langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Matahari, bulan, itu semua berada di bawah langit dunia. Nah, ini diringkas ya, harusnya Isra dulu perjalanan dan Nabi SAW menaiki Burak. Putih, ya, dia di bawah apa namanya, lebih besar dari keledai, di bawah dengan bagla, ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekali langkah sejauh mata memandang, sekali langkah hanya Burak itu. Sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW menambatkan buraknya sebagaimana para Nabi telah menambatkan buraknya di situ. Lalu masuk dan penuh dengan al-anbiya wal mursalin. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid.
Kemudian datang masuk waktu salat, lalu disuruh ke depan oleh Jibril menjadi imam di situ. Ya, itu kisah Isra-nya. Dari Isra ke Mi'raj, dibawa ke langit dunia. Falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya qala Jibril li khazin as-sama' iftah. Qala man hadha? Qala Jibril. Qala hal ma'aka ahadun? Qala na'am, ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaihi? Qala na'am. Tatkala aku datang ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, yakni meminta izin. Iftah, bukakanlah. Maka malaikat penjaga langit dunia berkata, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Ini keluar faedah. Kalau orang ditanya, siapa antum? Jangan bilang saya. Saya Abdullah, saya Abdurrahman, saya Zaid, saya Amr. Jawab, siapa antum? Ini sunnah. Jibril tanya, man hadha? Siapa ini? Jibril. Ya, disebut nama. Menunjukkan adanya izin. Jibril, kita tahu bahwa malaikat termulia, terbesar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi minta izin ketika masuk ke langit dunia, semua malaikat ini. Tolong dibukakan, gitulah kalau bahasa kita. Siapa antum? Jibril. Sama siapa? Jibril menjawab, hal ma'aka ahadun? Tanya malaikat, adakah bersamamu seseorang? Qala na'am, iya ada. Ma'i Muhammadun, bersamaku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bertanya lagi pada Jibril, ursila ilaihi? Dia sudah dibolehkan untuk naik ke langit? Itu maksudnya. Ursila ilaihi itu bukan dia sudah diutus, jadi bukan. Maknanya yang saya dapat pahami, yakni dia sudah diizinkan untuk naik Mi'raj. Itu ya, wallahu a'lam. Qala na'am, iya. Falamma fataha 'alawna as-sama' ad-dunya, maka tatkala malaikat itu membukakan pintu langit dunia, kami pun naik ke langit dunia. Fa idza rajulun qa'idun 'ala yaminihi aswidatun wa 'ala yasarihi aswidatun. Tiba-tiba di situ ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Di sebelah kanannya ada aswidah dan di sebelah kirinya ada aswidah. Aswidah ini orang-orang yang banyak sekali, manusia yang banyak sekali. Ya, orang-orang yang banyak sekali. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Apabila dia melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa senang. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Apabila ia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Faqala, maka orang itu berkata, marhaban, marhaban bin nabiyyi salihi wal ibni salih. Selamat datang, wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Disebut anak di sini. Qultu li Jibril, aku bertanya kepada Jibril, man hadha? Siapa orang ini? Qala hadha Adam. Ini Adam, yakni bapakmu Adam. Wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi. Dan yang kau lihat di sebelah kanan dan kirinya begitu banyak orang adalah arwah. Arwah bentuk jamak dari ruh. Ruh dari anak-anaknya, keturunannya.
Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar. Orang-orang yang berada di sebelah kanan mereka adalah penghuni surga. Yang di sebelah kiri orang-orang yang banyak itu adalah penghuni neraka. Maka apabila dia melihat ke sebelah kanannya, tentu dia tertawa berbahagia. Kalau dia melihat ke sebelah kirinya, maka dia sedih, menangis. Karena yang sebelah kanan ahlul jannah, yang sebelah kiri ahlul nar. Hatta araja bi ila as-sama'i ats-tsaniyah faqala li khaziniha iftah faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal fafataha. Kemudian Jibril membawa aku naik ke langit kedua dan penjaganya pun dan Jibril pun berkata kepada penjaga langit kedua, iftah, bukakan pintu. Maka penjaga langit kedua bertanya seperti penjaga langit pertama. Penjaga langit kedua bertanya seperti malaikat penjaga langit pertama. Lalu dibukakan. Qala Anas, berkata Anas, fadzakara, maka Abu Dzar menerangkan annahu wajada fis samawati Adam. Yakni fadzakara, Abu Dzar menerangkan bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau mendapatkan di langit-langit itu ada Adam dan Idris dan Musa dan Isa dan Ibrahim salawatullahi alaihim. Tapi tidak dijelaskan di langit keberapa, langit ke ini. Itu tidak dijelaskan. Di riwayat lain dijelaskan. Walam yuthbit kaifa manaziluhum. Dan Abu Dzar tidak sabit, tidak menjelaskan bagaimana kedudukan mereka para nabi itu. Yang ini berada di langit keberapa, ini berada di langit keberapa. Ghaira annahu dzakara annaha wajada Adam fis sama'id dunya. Selain ia menjelaskan bahwa Adam berada di langit ke dunia. Wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Dan Ibrahim di langit ke-6. Ini ada kesalahan tentunya. Yang benar, riwayat jamaah, Ibrahim berada di langit ke-7. Di Baitul Ma'mur. Ka'bahnya langit. Dan beliau bersandar di situ. Karena beliau yang membangun Ka'bah dunia. Rabbuna balas sesuai dengan jenis amalnya. Dia berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya langit dan bersandar di situ. Di langit ke-7, yang di langit ke-6 Musa. Ini kesalahan riwayat. Tidak mengapa, tidak mengurangi kesahihan hadis. Qala Anas, berkata Anas, falamma marra Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris, maka tatkala Jibril melewati bersama Nabi Idris, melewati Nabi Idris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Idris berkata, marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan al-akh, saudara yang saleh, yakni mereka bersaudara. Fakultu man hadha? Aku bertanya siapa ini? Qala hadha Idris. Ini Idris, Nabi Idris. Thumma marartu bi Musa faqala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Kemudian aku pun melewati Musa dan Musa mengatakan hal yang sama. Marhaban bin Nabi salih wal akhi salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Gitu. Qultu man hadha? Siapa ini? Qala hadha Musa. Padahal waktu Isra di Baitul Maqdis, seluruh para nabi dan rasul ada di situ berkumpul. Ada Musa, ada Isa, ada ini. Sekarang temu. Ini kemaha kuasaan Rabbul Alamin.
yang kita menerimanya dengan keimanan. Kemudian juga thumma marartu bi Isa faqala, kemudian aku melewati Isa dan Isa pun berkata, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Hal yang sama, marhaban bin nabiy salih wal akhi salih. Qultu, aku bertanya, man hadha, siapa ini? Hadha Isa, ini Isa. Thumma marartu bi Ibrahim faqala, kemudian aku melewati Ibrahim dan Ibrahim berkata, marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Jadi yang manggil anak dua. Adam, asal bapak manusia. Yang kedua, Ibrahim dari keturunannya. Kalau Nabi Muhammad SAW dari keturunan anak Ibrahim, yaitu Ismail. Adapun Ishak, anaknya yang kedua, menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel sampai kepada Isa bin Maryam alaihimussalatu wassalam. Karena itu semuanya mengatakan al-akh, saudaraku. Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Adam dan Ibrahim mengatakan apa? Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Ini keutamaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qultu man hadha? Qala hadha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Shihab fa akhbarani Ibn Hazm anna Ibn Abbas wa Aba Habbah al-Ansariyah kana yaqulani. Ibn Shihab rawi hadis mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ibn Hazm bahawa Ibn Abbas dan Abu Habbah al-Ansari, dua orang Ansariyah, orang Ansar, keduanya mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma urija bi hatta dhahartu limustawa asma'u fihi sarif al-aqlam. Thumma urija bi, kemudian aku dibawa naik hatta dhahartu, sehingga aku naik ke tempat mustawan, ke tempat mustawa, di mustawa itu dhahartu itu meninggi, tempat yang tinggi naik. Kemudian asma'u fihi sarif al-aqlam, aku mendengar di situ pena-pena bergerak gitu, ada yang nulis gitu, pena-pena bergerak gitu, dia dengar. Ini para malaikat menulis ketentuan-ketentuan Rabbul Alamin. Allah memberitahukan ada ketentuan-ketentuan ini, maka ditulis. Ini kan bentuk jamak, aklam, pena. Pena. Berarti bentuk jamak. Berarti ada yang nulis. Sarif itu gerakan. Gerakan. Terdengar suaranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma'u fihi, aku mendengar di situ, ya, beliau dibawa naik ke atas, ya. Dan aku mendengar di situ sarifal aqlam, geresekan, ya, ini pena. Ya, tentu saja itu menulis, dan siapa yang menulis? Tentu para malaikat. Menulis apa? Ya, ketentuan Rabbul Alamin. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Akan terjadi ini, akan ini, akan ini. Ya. Ini kejadian Mi'raj. Qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm, wa Anas al-Malik. Riwayat Ibn Hazm tentu mursal. Riwayat Anas marfu'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي 50 صَلَاةً
maka Allah mewajibkan atas umatku 50 kali salat. Faraja'tu bidzalika, lalu aku pulang, yakni turun membawa kewajiban itu, hatta marartu ala Musa faqala, sehingga aku melewati Musa. Maka Musa bertanya, ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Qultu farada 50 salatan, Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Qala, maka Musa berkata, farji ila rabbik, kembali lagi kepada Rabbmu. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, karena sesungguhnya umatmu tidak sanggup. Faraja'ani fawada'a syatraha, lalu aku kembali dan meminta diringankan, lalu dikurangi setengahnya. Kemudian aku turun dan kembali kepada Musa, melewati Musa, dan aku berkata, wada'a syatraha, sudah dikurangi setengahnya. Maka Musa tetap berkata, raji rabbaka, kembali lagi kepada Rabbmu dan minta dikurangi. Fa inna ummataka la tutiqa, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Dan terus begitu sampai 5 waktu. Khamsun, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dia 5 tetapi dia 50, yakni terhitung 50. Karena la yubaddalul qawlu ladayya, perkataan tidak akan berubah di sisiku. Lalu aku kembali kepada Musa melewatinya, dan Musa berkata, raji rabbak, kembali lagi kepada Rabbmu, yakni minta dikurangi lagi dari 5. Fakultu, maka Nabi yang mulia, ini tawaduknya Nabi yang mulia ya, dia berkata, istahyaitu rabbi mir rabbi, aku malu kepada Rabbku. Dan dikurangi, suruh minta, balik lagi, minta lagi dikurangi. Karena Musa tentu lebih berpengalaman dengan umatnya yang begitu durhaka, Bani Israel. Istahyaitu min rabbi, aku malu kepada Rabbku. Thumma intalaqa bi, kemudian Jibril membawaku, hatta intaha bi ila sidratil muntaha, sehingga sampai beliau, yakni Jibril, membawaku ke Sidratul Muntaha, yang di situ dekat dengan jannah. Wa ghasyiha alwanun la adri, dan Sidratul Muntaha itu diliputi oleh warna-warni, alwan la adri, yang aku tidak tahu apa itu warnanya. Yakni indah sekali. La adri ma hiya, aku tidak tahu apa ini. Thumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke jannah. Nas Al-Quran bahwa Sidratul Muntaha dekat dengan jannah. Surat apa? Surat An-Najm. Fa idza fiha habayilu al-lu'lu'i, habayilul lu'lu'i. Maka di situ, yakni di surga itu, ada habayilu al-lu'lu', lu'lu' mutiara. Yang diperselisihkan oleh ulama, habayil, apa nih lafaz habayil? Sampai Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, orang Andalus ini, imam besar, dia mencari lafaz ini tidak ketemu apa artinya ini, habayil. Habayil ini apa? Ada yang mengatakan ini tashif, terjadi perubahan lafaz. Sampai ada yang mengatakan ini kalung-kalung mungkin dari mutiara. Wa idza turabuha al-misk.
dan tanahnya itu misk, bau dengan misik wangi, surga itu. Nah, itulah jannah. Nah, hadis ini menjelaskan kewajiban salat 5 waktu. Diwajibkannya ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kapan Isra dan Mi'raj itu? Rabbuna tutup. Tidak ada yang tahu. Kapan pastinya waktunya itu? Ada hikmah yang besar agar manusia tidak al-ghulu, melampaui batas. Ada yang mengatakan bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada yang mengatakan Rabiul Awwal, ini yang terbanyak dari para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tidak ada kepastian. Kapan pastinya? Umumnya ulama mengatakan di bulan Rabiul Awal. Bahkan ada yang sebelumnya bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah, saya agak lupa. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Tapi tidak ada yang tepat. Yang mana pastinya? Menunjukkan Rabbuna menutupnya. Tidak ada manusia mengetahuinya dengan pasti. Kapan? Di bulan apa? Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin setahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, ada pembicaraan. Dan manusia sebagian yang telah melampaui batas membuat perayaan, peringatan Isra Mi'raj. Dan ditetapkan tanggalnya 27 Rajab. Ini tidak tepat, tidak benar. Karena ulama yang lain mengatakan bukan bulan Rajab. Justru bulan Rabiul Awal. Dan itu yang terbanyak kelihatannya. Ada lagi yang mengatakan bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah. Tidak ada kepastian. Barangkali hikmah yang terbesar agar manusia tidak melampaui batas berlebihan mengenai Isra dan Mi'raj ini, sehingga mereka membuat perayaan dan peringatan, dan telah terjadi. Ya, nah ini.